Dua kemenangan beruntun di Monza dan Baku buat Max Verstappen setidaknya bisa memangkas gap dengan Oscar Piastri di puncak klasemen menjadi 69 poin. Gap yang sebenarnya masih tergolong sangat besar dan sulit untuk dikejar. Namun tak ada salahnya untuk mengatakan kalau dua kemenangan beruntun kemarin membuka secercah harapan bagi Verstappen dalam perburuan gelar dunia kelimanya. Pada GP Belanda, jarak Verstappen ke Piastri sudah sempat menyentuh angka 104 poin, dan perlu dua kemenangan untuk memangkas 35 diantaranya. Menunjukkan kalau McLaren hanya butuh satu atau dua momen kepleset saja untuk kecolongan banyak poin dari Verstappen. Dan itu juga yang jadi alasan kenapa Andrea Stella mengaku ketar-ketir dengan ancaman Verstappen yang selalu ada dan tidak pernah lelah dalam mengendus gelar kelima, mau sesamar apapun baunya. Dengan 7 balapan tersisa plus 3 sprint race, apapun bisa terjadi. Apalagi dengan fakta kalau McLaren cukup rentan terhadap momen-momen yang merugikan mereka sendiri. Di satu sisi mempunyai pembalap sekompetitif Piastri dan Lando Norris memang jadi kekuatan karena mereka cuma tunggu waktu saja untuk kunci gelar konstruktor. Namun di sudut lain, Piastri dan Norris saling bertarung untuk memperebutkan gelar juara dunia perdananya, yang mana sisi negatifnya adalah keduanya saling menekan satu sama lain untuk mendorong salah satunya buat kesalahan. Dan ketika itu terjadi, maka Max Verstappen siap menerkam dari belakang seperti predator yang mengejar mangsanya diam-diam. Inilah yang kita lihat di Baku, ketika kedua pembalapnya sama-sama ambyar karena tekanan dan tim sedang kusut. Red Bull dan Verstappen bisa maksimalkan peluang dengan klinis. Walaupun harus diakui juga kalau Verstappen musim ini sempat alami momen yang sama kusutnya ketika tertekan. Seperti di Catalunya, ketika dia tersulut emosi dengan manuvernya ke George Russell dan berakibat penalti yang berpengaruh ke peluang gelar kelimanya. Namun dengan momentum di Monza dan Baku, paling tidak kondisi di internal Red Bull dan diri Verstappen lebih kondusif, serta bahkan on fire dalam menghadapi 7 race tersisa. Tekanan malah berbalik ke McLaren, karena berkaca apa yang terjadi di race kemarin selama masih ada Verstappen, maka mereka jauh dari kata aman untuk bisa raih juara dunia pembalap pertamanya sejak 2008. Namun sebelum bergerak jauh soal peluang mengejar gelar kelima dengan gap 69 poin, kita harus dihadapkan dulu pada fakta kalau belum ada pembalap yang bisa memutar balik ketertinggalan poin sebesar itu dalam 7 balapan. Sapu bersih semua kemenangan dalam 7 race plus 3 sprint tersisa adalah harga mati jika ingin amankan gelar sambil berharap Dewi Fortuna berpihak kepadanya. Jadi sudah ada gambaran kalau Verstappen bakal hadapi sebuah tantangan yang nyaris mustahil untuk kalahkan duo McLaren. Itulah kenapa pembalap Belanda ini tidak mau terlalu berharap soal gelar juara musim ini dan cuma ingin fokus untuk meraih poin sebanyak mungkin di setiap balapannya sampai Abu Dhabi nanti. GP Singapura akan jadi faktor yang sangat menentukan soal seberapa besar peluang Red Bull untuk bisa bantu Verstappen mengejar ketertinggalannya ke puncak klasemen. Trek Singapura yang sangat berbeda dari Monza serta Baku bakal menyajikan tantangan yang sulit bagi Red Bull, mengingat Verstappen belum pernah menang di sana. Salah satu faktor kenapa Red Bull bisa menang di Monza dan Baku adalah karakteristik trek yang mengandalkan setup low downforce. Sudah jadi template di musim ini kalau Red Bull punya keunggulan performa ketika dihadapkan pada sirkuit berkonfigurasi low downforce atau banyak lurusan panjang. Terutama dikombinasikan dengan pengereman yang keras, keunggulan Red Bull makin besar di sana. Berbanding terbalik dengan McLaren yang kekuatannya baru nampak di sirkuit dengan downforce medium sampai besar, terutama di tipe tikungan panjang yang menuntut konsistensi downforce seperti Zandvoort. Oleh karena itu, berdasarkan template performanya, Andrea Stella tidak kaget dengan kemenangan Red Bull di Monza serta Baku. Tapi satu yang membuat McLaren ketar-ketir adalah perkembangan yang ditampilkan sejak upgrade floor di Monza, membuat RB21 lebih versatile dengan beberapa karakter sirkuit yang sebelum ini jadi kelemahan mereka. Di Monza, meski pakai spek sayap belakang yang lebih low drag dari McLaren, tapi mereka tak banyak kehilangan waktu di Lesmo yang condong ke MCL39 dan bisa unggul di tikungan seperti Ascari serta Parabolika. Keunggulan mereka bukan cuma di aspek top speed, tapi di tikungan Verstappen bisa meminimalisir gap dengan sangat bagus. Hal serupa juga ditampilkan di Baku, di mana kombinasi low downforce dan sensitivitas ban depan yang kuat membuat Verstappen bisa melibas tikungan 90 derajat tanpa masalah. Sektor 1 dan 3 jadi kekuatan terbesar Red Bull dibanding McLaren yang bisa mengejar di area Kastil. Tapi itu pun bisa dibilang relatif karena Verstappen buat sedikit kesalahan di exit tikungan 6 pada lap terbaiknya di sesi FP3 yang membuatnya hilang waktu dari Norris. Yang paling krusial adalah hilangnya penyakit understeer kronis yang nyaris di setiap balapan sebelumnya selalu dikeluhkan Verstappen.
Dalam 2 race terakhir nyaris tidak terdengar omelan-omelan soal mobil yang understeer atau sliding di tengah tikungan. Penyebabnya adalah upgrade floor membuat RB21 punya setup window yang lebih luas, terutama di aspek right hay atau ketinggian floor yang berpengaruh terhadap jumlah serta konsistensi downforce. Red Bull sekarang bisa memberikan settingan floor yang lebih rendah dan suspensi yang lebih keras untuk memaksimalkan downforce tanpa perlu takut mobil kehilangan keseimbangan karena bottoming atau berposing, bahkan di trek jalanan yang bumpy seperti Baku. Sebelum ini Red Bull tidak bisa berikan settingan yang ceper karena aerodinamikanya jadi tidak stabil dan jadi salah satu penyebab understeer selain faktor mekanikal suspensi. Dengan downforce lebih besar dari floor yang rendah, keseimbangan mobil bisa lebih mudah didapat dan handling RB21 jadi lebih waras ketimbang sebelum-sebelumnya. Dan sekali lagi, Verstappen tidak butuh mobil paling kencang, tapi dia cuma butuh mobil yang lebih stabil serta konsisten untuk bisa berikan ancaman ke McLaren. Pertanyaan yang perlu dijawab Red Bull adalah, apakah semua perkembangan positif ini bisa dibawa ke Singapura atau tidak dengan konfigurasi downforce yang jauh lebih besar? Keunggulan Red Bull di tikungan lambat bisa saja terbantu dengan kebutuhan low drag di Monza serta Baku yang menyulitkan McLaren dalam memaksimalkan paket mobilnya. Tapi di high downforce seperti Singapura, McLaren diprediksi akan jauh lebih kompetitif dan kembali mendominasi. Selain soal downforce besar, karakter aspal bergelombang dan pembalap harus melindas curb dengan agresif untuk catatkan waktu kompetitif juga jadi tantangan. Setup window Red Bull yang diklaim lebih luas bakal diuji seberapa rendah floor dan seberapa keras suspensi yang bisa mereka toleransi untuk melibas curb di Marina Bay tanpa menimbulkan understeer. Faktor suhu juga akan bermain, mengingat iklim tropis dan lembab di sana yang bakal menyiksa ban lebih keras daripada Baku. Suhu panas juga jadi salah satu aspek di mana McLaren selalu bisa unggul dari rival-rivalnya dengan manajemen ban yang superior dan Red Bull musim ini lumayan keteteran. Jika berkaca kembali ke musim lalu, Red Bull di Marina Bay tidak buruk-buruk amat karena Verstappen cuma 0,2 detik dari catatan waktu pole position Norris dan bisa selesaikan race di runner-up meski terpaut 20 detik jauhnya. Agak sulit untuk memprediksi, tapi minimal Red Bull bisa mengulangi level kompetitifnya dari musim lalu saja sebenarnya sudah cukup oke. Tidak adanya tikungan panjang di Singapura seharusnya bisa membantu Red Bull dan tikungan lambat jadi area yang cukup diunggulkan dibanding McLaren. Namun dengan konfigurasi high downforce itu masih jadi pertanyaan besar yang baru bisa terjawab pekan depan. Satu aspek yang minimal bisa Red Bull kendalikan secara penuh adalah iklim kerja yang sekarang jauh lebih positif di bawah pimpinan Laurent Mekies. Pendekatannya sebagai ex-engineer dan paham soal segala bentuk teknis dari mobil membuat Red Bull jauh lebih klinis soal pemilihan setup serta keputusan-keputusan saat balapan. Mekies memilih bermain dalam memaksimalkan hal-hal kecil, tapi bersifat detail, yang jika dikombinasikan, maka peningkatan performa yang didapat pasti bakal terasa. Red Bull sudah tahu bagaimana cara memaksimalkan potensi yang dimiliki RB21. Monza dan Baku, meski karakternya sama-sama low downforce, tapi pendekatan yang diperlukan bisa dibilang berbeda. Di Monza, top speed dan kestabilan pengereman adalah segalanya. Sementara di Baku, tim harus menemukan kompromi yang pas antara kebutuhan lurusan serta tikungan lambat, baik itu dari entry ataupun traksi. Keduanya bisa dihandle dengan baik oleh Red Bull, dan RB21 menunjukkan adaptabilitas yang oke dengan floor barunya. Red Bull sekarang juga lebih mendengarkan banyak masukan dari Verstappen sebagai pembalap utama mereka, seperti keputusan untuk pasang low drag di Monza, dan strategi untuk memakai ban soft di lap pole position Baku, serta memakai ban hard di race kemarin. Mau bagaimanapun, input Verstappen terutama soal kondisi mobil serta kondisi sirkuit adalah salah satu aset terbaik yang mereka miliki sebagai tim, dan Mekies memanfaatkannya semaksimal mungkin. GP Singapura akan jadi penentu, karena jika Verstappen bisa menang secara meyakinkan di depan duo McLaren di salah satu sirkuit terkuatnya, maka dia punya peluang untuk sapu bersih sirkuit di sisa musim ini. Tapi yang terpenting adalah mau menang atau tidak, lebih baik jaga realitas. Karena seperti yang kami mention di awal, gap 69 poin dengan 7 sisa balapan adalah misi yang sangat-sangat berat. Namun yang jelas, kata mustahil dan menyerah tidak ada di dalam kamus Max Verstappen. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.